manusia bertekad bersama dalam persiaran kita menuju rumah Bapa, mengikuti langkah Sang Putra, wartakan kabar gembira kepada sesama kita agar beroleh rahmat-Nya. Lanjut usia bukan kendala, untuk tetap berkarya, pancarkan sinar kasih Roh Kudus seturut talenta kita. Lanjut usia bukan kendala, untuk tetap berkarya, pancarkan sinar kasih Roh Kudus seturut talenta kita. Selamat berjumpa Opa, Oma. Wah, sudah lama ya? Sudah lama kita tidak berjumpa, sudah hampir 3 minggu ya. Dan bagaimana kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Sehat, nah itu yang penting. Kesehatan itu memang luar biasa. Nah, Opa, Oma, senang kita berjumpa kembali ya. Dan pada sore hari ini kita mencoba bersama-sama menyadari betapa pentingnya silaturahmi. Silaturahmi artinya apa? Kita saling meneguhkan dengan saling kunjung-mengunjung, dengan saling menyapa. Nah, pengalaman-pengalaman saya ketika berada di tanah misi, bagaimana orang-orang kenal tidak kenal, baik tidak baik, kalau berjumpa mereka akan mengatakan bandeko, boboto. Artinya apa? Jadi meskipun tidak kenal dia akan katakan bandeko, saudaraku, damai. Nah, akhirnya kemudian saut-sautan bandeko boboto, boboto, belinggo, esenggo. Nah seterusnya. Artinya perjumpaan itu membawa damai, membawa kegembiraan, membawa kehidupan kembali. Barangkali saat kita ada sendirian kita sedih, lalu ada orang menyapa meskipun tidak kita kenal bandeko boboto. Nah lalu mau tidak mau, karena ini sudah menjadi kebiasaan, mau tidak mau kalau kita disapa bandeko boboto, esenggo, begitu kita jawab senang, gembira. Lalu kita balik esenggo, bolinggo, kasih artinya. Nah begitulah setiap perjumpaan, setiap silaturahmi itu membawa sukacita, membawa kegembiraan. Nah daripada saat kita tidak nyaman, ketika kita disapa, lalu kita berusaha juga menyautnya, mulailah muncul benih-benih. Ya, entah benih apa, benih semangat, benih cinta, benih kegembiraan. Dan itu baru terungkap ketika kita saling menyapa dan menyaut. Nah, apalagi kita bersilaturahmi, artinya kita secara khusus berkunjung, menyapa, membawa kegembiraan, membawa sukacita. Nah, itu dia tema kita pada sore hari ini. Kita percaya bahwa semua itu membawa kegembiraan bagi kita semua. Nah, ini dia, kita ingin
menyapa mereka-mereka yang berulang tahun ya. Siapa saja yang berulang tahun? Ya, ini dia. Opa Bambang Sutopo, Opa Yosep Babu, Oma Astuti, Oma Eko Sintatik, Oma Darmini Nuk. Wow, Oma Nuk, selamat. Opa Aloysius Ketut, Surabaya. Nah, selamat ulang tahun untuk Anda semua. Kita turut bergembira, kita mendoakan, dan Oma Lansa yang lainnya kan juga turut bergembira mendoakan Anda yang merayakan ulang tahun. Nah, sebagai perwujudannya kita akan bersama-sama menyanyikan Happy Birthday untuk Anda yang berulang tahun. Selamat ya, selamat berulang tahun. Mari para lanjut usia bertekad bersama dalam persiaran kita menuju rumah Bapa, mengikuti langkah Sang Putra, berkatakan kabar gembira kepada sesama kita agar beroleh rahmat-Nya. Lanjut usia bukan kendala, untuk tetap berkarya, pancarkan sinar kasih Roh Kudus, seturut talenta kita. Lanjut usia. Iya, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ya, pip 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 pip, hura, pip pip pip. Nah, kita akan sambung lagu We Got Love. Siapa ini? Oh, request dari Oma Endang Rumani. Siapa yang menyanyikan? Don William. Iya, pasti lagu lawas ini, pasti semua pada senang. Pasti semua sambil berjoget-joget. Nah, ini dia, mari kita nikmati lagu William. You got me, we got something everybody else can see. I got you, we got a good thing, honey, you know we do. Friends, they all know, 'cause we can't help but let it show. Smiles, we can't hide, we got something just too good to hold inside. We don't need no money, honey, you and I. What we've got together, money just can't buy what we've got. There's plenty of. I got you, you got me, we got love.
makes us strong. As long as we got love, we can't go wrong. We don't need no money, honey, you and I. What we've got together, money just can't buy what we've got. There's plenty of. I got you, you got me, we got love. Iya, lagunya singkat saja ya, tapi wah, sempat menggerakkan badan ya untuk bergembira, untuk bersama-sama bergembira bersama mereka yang berulang tahun. Dan bagaimana kabarnya di sana, di Surabaya, di Jakarta, di Jogja, dan juga di Malang. Halo, 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 halo. Tentu semua sehat-sehat ya. Oma Lurah apa kabarnya? Pak Prapto di Pagem, Opa Anton di Brebah, lalu Opa Parman. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Iya, semua pada sehat-sehat. Dan sore hari ini kita bergabung di udara bersama Senja Mempesona. Wah. Nah, tentu silaturahmi itu sesuatu yang menggembirakan. Berjumpa dengan orang itu pasti membawa kegembiraan. Berjumpa dengan orang lain tentu kita akan menemukan sesuatu. Kita mulai menyapa, kita merasakan sukacita, kita senang, apalagi kemudian disambung dengan minum-minum kecil, kopi kah, atau ngeteh kah, atau jahe hangat kah. Nah, perjumpaan itu menghangatkan, bukan? Apalagi dengan minuman yang hangat-hangat. Nah, biasakanlah perjumpaan itu memberikan kepada kita kehangatan dalam hidup kita. Siapa? Kalau kita dingin-dingin menyapa orang, kita juga akan disambut dengan dingin-dingin. Tetapi kalau kita menyambut orang lain dengan sukacita, dengan kegembiraan, bahkan kita datang, berkunjung, berbincang-bincang, menyampaikan sesuatu, bahkan ketika kita menyampaikan keluh kesah kita, akan terasa ada sesuatu yang turut mengangkat beban-beban kita. Hanya dengan bercerita, hanya dengan berkunjung, hanya dengan minum teh hangat, kopi hangat, kita menemukan sesuatu yang menghangatkan kembali kehidupan kita. Bukankah begitu, Oma Maria? Lagi rapat ya, atau lagi mendengarkan siaran? Nah, ini dia Oma Heri Eni Triandari. Apa kabarnya Oma Heri? Sehat-sehat ya? Sudah bisa pergi ke gereja tiap hari lagi ya? Sehat ya? Tetap semangat. Nah, ini dia kiriman lagu dari Oma Heri Eni Triandari, Yesterday When I Was Young. Wah, kemarin ketika aku masih muda. Dan sekarang, nah, sekarang yang kita mau melihat kemarin-kemarin ketika aku muda, dan sekarang ketika aku lansia, dan apa yang terjadi. Mari kita nikmati, mari kita nikmati lagu ini. Selamat mendengarkan, semoga semua terhibur. Amin. Shalom, shalom, shalom untuk Anda semua. Mari kita bersama. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet, like rain upon my tongue. I teased life as if it were a foolish game, the way an evening breeze would tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned, I always built
to last. On weekend shifting sand, I lived by night and shunned the naked light of day. And only now I see how the years have run away. Yesterday, when I was young, there were so many songs that waited to be sung, so many wild pleasures that lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast time, and youth at last ran out, and I never stopped to think what life was all about. And every conversation that I can recall concerned itself with me and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. And I used my magic age as if it were a wand, and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit so quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away, and only I am left on stage to end the play. Yesterday, when I was young, there were so many songs that waited to be sung, so many wild pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refuse to see. There are so many songs in me that won't be sung, 'cause I feel the bitter taste of tears upon my tongue, and the time has come for me to pay for yesterday when I was young. Ya, itu dia lagu kiriman dari Oma Eni. Ya, sekarang kita ingin mendengarkan suara dari Oma Lontoh Manado. Selamat sore Oma Lin, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Iya, semoga sehat-sehat. Nah, kita baru siaran mulai hari ini ya. Saya pulang kampung ini ceritanya. Sekarang sudah ada kembali, dan ini kita akan mendengarkan Oma Lin Lontoh. Ya, oke. Selamat sore. Iya, selamat sore. Selamat sore, Romo Agus. Selamat sore. Opa, Oma. Gimana kabar di sore hari ini? Wah, di Jogja ini segar, Semoga cerah, baik-baik. baik-baik. semuanya Ya, baik-baik Tema semuanya. hari ini sangat membahagiakan hati saya, loh Romo. Ya, Oma. Yaitu pentingnya kunjung mengunjungi di masa lansia. Romo, dengan Ye. tema ini saya bertutur tolak dari Lukas 1 bab 41 sampai 43 ya, Iya, kunjungan ya. tentang Santa Maria mengunjungi Elizabeth. Penginjil Lukas secara khusus mengisahkan tentang dua orang atau dua ibu sederhana
namun berhati mulia, yaitu Ibu Maria dan Ibu Elizabeth. Setelah mendengar kabar dari malaikat Gabriel bahwa Elizabeth sepupunya sedang mengandung di masa tuanya, Maria tahu bahwa Elizabeth butuh bantuannya. Maka ia langsung bergegas berjalan menuju ke pegunungan Yudea, tepatnya di desa Ein Karem, tempat Elizabeth dan Zakaria tinggal. Sepintas terkesan jarak antara Nazaret dan Ain hanya bersebelahan saja. Padahal jaraknya kurang lebih 140 km. Saat itu Bunda Maria sedang mengandung. Romo, Opa Oma, kita bisa bayangkan bagaimana susah payah Bunda Maria saat berjalan kaki mencari Ibu Elizabeth. Kehadiran Maria bagi Elizabeth menjadi tanda betapa indahnya persaudaraan dan persahabatan yang sejati di saat teman sangat membutuhkan. Romo, Opa Oma, kisah mengenai Bunda Maria mengunjungi Elizabeth sungguh membuka hati saya, di mana dalam kehidupan ini kita perlu saling kunjung mengunjungi satu sama lain, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan perhatian kita. Saat Bunda Maria mengunjungi Elizabeth, di zaman itu belum ada kereta api, mobil, pesawat, dan kapal laut. Bunda Maria berjalan kaki kurang lebih 140 km jaraknya. Sekarang kita mau kemana saja sudah bisa naik mobil, kereta api, pesawat, sepeda motor, dan lain sebagainya. Mudah bukan? Tetapi sekarang terkendala dengan kata sibuk, nggak ada waktu, jauh, capek, dan lain-lain. Tetapi kalau kita mau berusaha, tentu dapat tercapai. Dan saya rasa orang yang kita kunjungi pasti akan merasa bahagia, merasa senang, seperti Elizabeth merasa bahagia ketika Bunda Maria mengunjungi. Ini terdapat dalam Lukas 1 ayat 45. Opa, Oma, marilah kita menyempatkan waktu untuk mengunjungi anak, cucu, saudara-saudari kita. Saya yang jauh di Manado menyempatkan diri untuk mengunjungi anak cucu, saudara-saudari yang dekat, yaitu tetangga. Terlebih mereka yang sangat membutuhkan perhatian saya atau mereka sedang sakit atau kedukaan. Saya juga mengunjungi Romo Agus, Opa Oma, dengan cara saya di dunia modern saat ini. Tentu tidak datang secara fisik dan bertemu pada Romo dan Opa Oma, tapi dengan memberi selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam,
walau hanya lewat udara. Inilah Romo, Opa Oma, yang dapat saya sampaikan mengenai tema pentingnya kunjung mengunjungi di masa lansia. Luar Oma, biasa. tentu kita semua sibuk. Ada yang bertanam, ada yang menyusun buku, ada yang pokoknya segala macam kesibukan. Tetapi mari kita berusaha untuk saling mengunjungi satu dengan yang lain. Terutama kita kunjungi anak, kita kunjungi cucu, kita kunjungi orang-orang terdekat kita. Dengan demikian kita sudah memberikan kebahagiaan kepada mereka, toh Opa Oma. Memang kadang-kadang sudah lansia begini, badan rasa capek, rasa lelah, rasa kadang-kadang malah malas untuk berjalan. Tetapi kita perlu mengusahakan agar dengan saling mengunjungi itu kita akan merasa bahagia. Karena saya percaya Opa Oma, kita juga butuh toh orang lain untuk diri kita. Kita pun kalau dikunjungi anak, dikunjungi cucu, maupun dikunjungi orang lain, kita rasa bahagia. Memang membahagiakan orang lain bukan dengan hal-hal yang mahal, bukan dengan memberi sesuatu, bukan dengan memberi materi, tapi hanya dengan menyapa. Dengan sapaan itu kita sudah membahagiakan mereka. Romo, Opa, Oma, sampai di sini ya perjumpaan saya di sore hari dan menjelang malam ini. Kita tetap sehat, tetap semangat, dan marilah kita senantiasa rela mengunjungi satu dengan yang lain. Walaupun kunjungan kita hanya melalui mungkin WA atau telepon, ini sudah membahagiakan. Selamat malam, selamat jumpa di lain kesempatan. Tuhan tetap menyertai kita di masa lansia ini. Terima kasih. Selamat malam. Selamat dari malam. kota Manado. Halo kota Manado, luar biasa. Ini namanya pengalaman hidup. Ini namanya pengalaman hati. Ini namanya yang yang terdapat di dalam hidup kita. Dan betul sekali. Jadi kita bisa mengadakan silaturahmi seperti jalan sehat bersama, saling berjumpa, saling bercerita, dan hasilnya juga kesehatan kita semakin membaik, bukan? Ya, itu dia. Terima kasih Oma Lin Lonto, Tuhan memberkati. Dan sekarang kita akan mendengarkan lagu. Iya, siapa ini yang meminta lagu ini? Oma Sapuan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Wah, benar sekali. Jadi janji Tuhan itu pasti matahari terbit kan? Nah, artinya apa? Dan setiap hari bukan? Iya, dan selalu menghangatkan bukan? Nah, begitulah janji Tuhan pasti terjadi. Dan janji Tuhan terus menerus. Dan janji Tuhan akan selalu menghangatkan hidup kita. Begitu kira-kira ya Oma Sapuan. Dan ini dia, mari kita nikmati sambil meyakinkan diri kita
Kalau Tuhan berjanji, Dia akan menepatinya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam Wow, benar sekali ya, luar biasa. Janji Tuhan itu luar biasa. Janji Tuhan itu
terkirakan. Ketika janji Tuhan terjadi dalam diri kita dan kita percaya, dan itu akan membawa sukacita, kebahagiaan yang luar biasa. Wow, luar biasa. Nah, sekarang kita akan ke Jakarta. Oh, Pak Parman, selamat sore. Sehat-sehat ya Pak Parman? Sehat. Meskipun jadi sehat artinya apa? Kadang-kadang secara fisik kita mengalami sakit ini, sakit itu, tetapi bila hati kita merasakan sukacita, merasakan damai, sekurang-kurangnya penyakit itu kurang terasa. Nah, bagaimana kita bisa membuat sukacita bahagia di dalam penderitaan kita? Nah, kunjungan-kunjungan itu juga salah satu peneguh ketika kita sakit. Kunjungan-kunjungan dari sahabat-sahabat menjadi kekuatan bagi kita kalau kita mengunjungi. Kita senang berkunjung dan kita juga lebih senang lagi ketika dikunjungi. Kan begitu? Nah, ini Pak Parman akan berbagi sukacita, kegembiraan bersama kita melalui pengalamannya, sharingnya. Ini dia. Selamat sore Pak Parman. Selamat sore. Iya Pak Parman. Omo Agus yang kami cintai, opa oma yang dikasihi Tuhan, bertemu lagi dengan saya Pak Parman AS. Ketika Romo Agus mau berangkat ke Bali, Romo Agus memesankan pada saya, Pak Parman, apa yang menghasilkan kegiatan pada waktu lansia? Apa yang menghasilkan aktivitas waktu lansia? Sekarang baru kami jawab Romo minta maaf bahwa di jawaban baru sekarang. Waktu itu Romo sudah berangkat, saya belum menerima, baru buka pesan itu. Yang pertama yang menghasilkan ialah yang saya butuhkan dan yang tepat kepentingannya. Pada waktu yang lalu saya pernah mengatakan di mimbar ini bahwa fase-fase perjalanan hidup manusia ada 4. Fase pertama adalah fase kegembira, yaitu masa kanak-kanak yang teriak-teriak, lari-lari, berjoget-joget, belajar, menuntut ilmu, berebut sekolahan, berebut pekerjaan, berebut prestasi, sampai pensiun, kurang lebih umur 60. Dan waktu pensiun, kita mudah masuk fase kedua, yaitu fase tersingkir dari kebebasan, tersingkir dari kelompok pekerjaan. Lalu dalam waktu tersingkir ini, saya mencari pekerjaan, kegiatan yang kami senangi, yang kami butuhkan. Pada waktu itu, saya selesai jadi guru sekitar 52 tahun. Kegiatan yang saya cari adalah kegiatan yang bisa meneruskan apa yang saya lakukan sebelumnya, yaitu yang ada interaksi, ada saling mendengarkan, ada saling didengarkan. Kita tidak mau bersipil ini, tapi tetap kegiatan itu. Karena itu saya mencari kelompok yang sesuai. Ternyata teman saya satu alma mater mengajak saya ikut di kelompok orang-orang Kristen, yaitu kelompok CBMC, Christian Businessman Company. Di kelompok ini yang bertemu tiap-tiap hari Selasa pagi antara 8:30 sampai jam 10, kita membaca Amsal. Mengapa bahasa Amsal? Karena para pebisnis itu mencari didikan, hikmat, kata-kata bermakna, dan apa yang dipesan Tuhan
kepada para pebisnis. Banyak yang terjadi. Itu saya ikuti kurang lebih 3, 4, 5 tahun. Ada 2001 sampai 2005. Di tahun 2005 saya masuk dalam kelompok yang kedua, kelompok KDMA, kelompok orang-orang Katolik yang sudah sepuh. Kelompok ini didirikan oleh Romo Pransdoi, mantan guru yang menjadi pembina meditasi. Romo Pran Magnis dengan KDMA, kelompok doa dan meditasi Alkitab. Di dalam kelompok ini tiap-tiap hari Rabu pagi jam 10 sampai 12 yang anggotanya kurang lebih 30 sampai 50 membaca Alkitab, kitab suci yang diwajibkan hari ini. Di akhir dari pembacaan kitab suci ini, pemimpin kelompok coba mengarahkan apa yang harus dimeditasikan, pesan apa yang diterima dari Tuhan dari Injil itu. Nah, dari situ kita berdoa, bernyanyi, dan terakhir kita bermeditasi. Dalam meditasi ini kita melihat apakah yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan, mengapa tidak dilakukan. Dan akhirnya kelompok ini berakhir. Nah, pada waktu pandemi kelompok ini berakhir dan saya mulai mencari kelompok lain. Sebelum cari kelompok lain, ada satu hal lagi yang saya senangi, yang saya asih, yaitu menulis. Dari tahun 2001 sampai 2012 saya menulis buku-buku kecil yang mungkin orang lain menganggap sampah. Yang pertama, saya menulis tentang kehidupan perkawinan seorang tua yang sudah 60 tahun, Pak Tito Martoyo. Judulnya adalah mengintip keluarga Pak Tito Martoyo selama 60 tahun. Saya melihat Pak Tito Martoyo itu seperti kupu-kupu. Dia pindah dari satu pekerjaan lain. Di tempat itu dia meninggalkan teladan, mengawinkan antara dirinya, diri orang itu dengan pekerjaannya. Pak Tito sendiri sebagai bapak keluarga tetap menunjukkan bagaimana komitmen yang kuat terhadap pekerjaannya. Tetapi dengan begitu dia beri contoh bagaimana dirinya bagian dari pekerjaan tersebut. Yang kedua, saya melihat keluarga Pak Tito Martoyo kurang-kurang malam hari kelihatan kecil, tapi kelihatan nampak. Karena apa? Pak Tito Martoyo dengan pekerjaannya, dengan pekerjaannya memberi contoh kepada orang. Itulah gunanya. Kemudian saya menulis buku yang namanya Berjumpa dengan Nurani. Kenapa Berjumpa dengan Nurani? Karena kita melihat menulis sebuah buku mengenai hidup Santo Yosef. Santo Yosef selalu setia, taat pada mimpi-mimpi. Santo Yosef percaya bahwa mimpi itu datang dari Tuhan. Sebetulnya hati nurani tidak dari Tuhan, sehingga orang akan melakukan sesuai dengan hati Tuhan. Harus yang setia, taat, penuh keberanian, penuh sukacita melakukan tugas-tugas dalam menyelamatkan Yesus Kristus. Ini yang kita tulis dalam Santo Yosef dan Berjumpa dengan. Kemudian saya masih nulis satu lagi buku yang untuk diri saya sendiri, tentang diri saya sendiri. Saya pada umur 29 tahun sadar bahwa Tuhan begitu memberi pemanjaan pada saya. Saya sangat dimanjakan, dilahirkan di dusun, anak petani yang sangat bertanggung jawab pada anak-anaknya. Petani yang penuh tanggung jawab dengan 12 anak. Sampai akhir tuanya bapak meninggal,
waktu anaknya masih 12 yang jalan. Itulah benar. Saya buat judul Bersyukurlah pada Tuhan setiap baiknya. Judul ini saya ambil dari inspirasi yang saya dapat dari Mazmur 117 yang terhadap di halaman tengah-tengah Alkitab. Kenapa? Karena di sana dikatakan, megahkanlah Tuhan, pujilah Tuhan, karena Dia Maha Kuasa, Maha Baik sempurna. Karena itu Dia baik sempurna, dan Dia baik yang memberikan pada hati semua. Itulah sebabnya saya membuat buku tersebut. Nah, buku ini tidak penting orang-orang lain, tapi penting untuk diri saya sendiri. Nah, karena saya ikut SKKP, Seksi Kesejahteraan Keluarga Paroki, saya menulis buku judulnya dengan Membangun Keluarga Bahagia. Buku ini saya tulis dari mudah-mudahan mengapa membuat keluarga dewasa, bagaimana memilih seorang jodoh. Kita harus meyakini dalam jodoh itu Tuhan yang menyediakan. Kita harus bersandar pada Tuhan. Kita menjadi keluarga kudus. Kita mengikuti pernikahan yang monogami. Dan dalam keluarga itu dikatakan suami istri itu sepadan, tetapi istri adalah penolong suami. Jadi kedudukan suami istri sepadan, tapi istri adalah lebih tinggi, lebih hebat karena bisa menolong suami. Ini kita tulis. Membangun keluarga bahagia, bukan keluarga harmonis, keluarga bahagia, saling berurusan. Nah, kemudian pada pandemi KDM udah tidak ada pertemuan, kita menghindari KDM, tidak ada pandemi. Lalu yang terakhir, saya membutuhkan bahwa ada interaksi dan ingin meniru apa orang-orang bicara. Karena itu saya mengikuti program dari Radio Sensona, Radio Senja Makin Pesona yang dipimpin oleh Romo Agus ketiga. Dalam program ini Romo Agus membangkitkan semangat mendorong orang tua supaya tidak duduk saja tapi berkarya dan membagikan pengalamannya pada orang lain. Kenapa namanya Sensona? Senja Makin Mesona. Karena pada orang-orang tua, banyak orang tua yang berprestasi, berbangga, hidupnya baik, bisa nurunkan anak-anak, tapi tidak punya tempat untuk membagikan itu. Maka dibagikan lewat Sensona, Senja Makin Mempesona. Di situ saya bisa mendengarkan sharing dari teman-teman, opa-oma. Semua dianggap opa dan oma, dianggap sudah sepuh. Kita bisa bersyukur, selalu bersyukur pada Tuhan, karena karunia Tuhan, umur panjang, dan banyak kebisaan yang diberikan pada kita. Kemudian, yang paling mengasihkan ialah kalau aktivitas sedang mendengarkan dan berbicara dengan pasangan hidup, dengan suami atau istri. Untuk yang terjadi sekarang, yang sudah lalu, kenapa begitu, dan yang akan datang, untuk mendekatkan diri, mempersiapkan diri menghadap Tuhan. Nah, dengan Sensona ini kita mendengarkan hiburan, lagu-lagu, sharing dan sebagainya. Kemudian di samping itu, yang paling mengasihkan juga adalah bagaimana mendampingi cucu yang baru nakal-nakalnya, baru sibuk-sibuknya, mendampingi pada waktu dia belajar, pada waktu dia dapat tugas dari sekolah. Senang rasanya cucu yang berumur 8 tahun naik kelas 3, kelas 9 tahun SD, rasanya bikin gembira,
melihat masa depan yang cerah. Kecuali itu juga yang paling menghasilkan adalah mengikuti sensora dan Bible Reading. Bible Reading with Pater Yosef ini tiap-tiap hari kita mendengarkan uraian dari Bible Reading yang dibekaskan oleh kitab suci. Enak rasanya, sejuk rasanya, dan asik rasanya. Kecuali itu juga sekali-sekali kita ikuti Press Juice yang setiap hari dimuat di TikTok dari beberapa pendapat, beberapa pandangan, beberapa uraian dari orang-orang yang berbeda. Senang sekali ikuti Press Juice. Nah, ini semua tidak lain tidak bukan untuk apa? Supaya sebagai orang tua tidak punya pekerjaan, kami begini Romo, kira-kira kasih karunia Tuhan, pertolongan rahmat berkat karunia diturun kepada kita semua, supaya kita semua selalu sehat, sejahtera, dan bisa tetap berpacu dalam hidup, berlomba dalam kebaikan. Seperti ada kata Paulus, hidup ini adalah pertandingan. Kira-kira Tuhan berkati kita, menyelamatkan kita, memberikan damai sejahtera. Bapak Oma, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, selamat sampai berjumpa lagi. Atau Romo, mudah-mudahan Tuhan berkenan dan Romo juga setuju. Amin. Amin. Wah, ini kalau Opa Oma mendengarkan, ini suatu pengalaman yang luar biasa, menjadi hidup kembali, dan itu semua melalui perjumpaan. Perjumpaan seperti Oma Lin Lontoh katakan, ya, kita sangat berjauhan, tetapi kita bisa berjumpa melalui cerita-cerita kita. Kita bisa berjumpa melalui mass media. Kita bisa berjumpa, bersharing, bercerita seperti apa yang Opa Parman ceritakan, sungguh luar biasa. Jadi kalau Opa Oma mendengarkan ini, wah, bisa meneteskan air mata ini. Air mata sukacita, air mata kegembiraan, air mata kesedihan, tetapi semua menjadi satu yang mengantar kita untuk hidup dan bersemangat kembali. Nanti Oma Maria pasti berkomentar luar biasa nanti ya, Oma Maria. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sebuah lagu. Nah, ini juga Opa Parman setelah bersharing, dia request lagu Sewaka Bakti. Nah, mari kita bersama-sama sambil menyanyikannya. Kami menanti di gerbang Maha Suci, janang bertalu pertanda
Sewaka Bakti. Iya, akhirnya kita dengan mengikuti, merenungkan, mendengarkan lagu ini, akhirnya mengarahkan kita untuk bersyukur. Nah, ini dia Oma Florentina Sri Mulyani. Request lagu Ave Maria Gratia Plena. Nah, selamat menikmati sambil berdoa tentunya ya. Oke, mari. Ave Maria. Iya, itu dia. Ave Maria Gratia Plena. Salam Maria penuh rahmat. Nah, Bapak Ibu, tentu kita melihat telah segala sesuatu semakin menggugah hati kita untuk bisa berjumpa. Perjumpaan melalui doa, perjumpaan melalui perhatian, dan perjumpaan dengan fisik akan menjadi sempurna. Luar biasa. Nanti Oma Maria pasti akan berkomentar, memberikan tanggapannya. Namun baik kita akan Opa Lamberto
if Jesus come tomorrow. Bagaimana Opa Lamberto, selamat sore, sehat-sehat ya. Bagaimana yang dari Belanda, kapan jadinya datang? Yo, semoga perjumpaan nanti akan menjadi kesempatan yang jadi ya Opa Lambertus. Nah, sekarang kita dengarkan lagu sebelum kita mendengarkan tanggapan dari Oma Maria. Ini dia request lagu dari Opa Lambertus. Ya, selamat mendengarkan, terhibur ya. If Jesus comes tomorrow to spend some time with you, would you answer all his questions or lie to hide the truth? Would you welcome him with open arms or even let him in? If Jesus comes tomorrow, walk then. If Jesus calls your number, could you leave today? Are you ready to lay down your worldly goods and walk away? Would it take a month of Sundays just to tell him of your sin? If Jesus comes tomorrow, walk then. If the sky turns black as midnight in the middle of the day, and somehow you knew that Jesus would soon be on his way, would you have to beg forgiveness, or could you reach out and take his hand? If Jesus comes tomorrow, what then? If the sky turns black as midnight in the middle of the day, and somehow you knew that Jesus would soon be on his way, would you have to beg forgiveness? Could you reach out and take his hand? If Jesus comes tomorrow, walk then. If Jesus comes tomorrow, walk then. Waduh, lagunya apa enak sekali, syahdu sekali, luar biasa. Terima kasih untuk kiriman lagunya ya, luar biasa, luar biasa. Nah, masih ada lagu ini, Lady Gaga, Always Remember Us. Wah, ini Opa Gregorius Ali. Wah, jiwa mudanya ya, bersama Ali Gaga. Ini dia, kita nikmati ya lagu indah ini. Letters on the sky, burning in your eyes.
You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that's you will never die. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. When I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. When you look at me and the whole world fades, I'll always remember us this way. Iya. Sekarang kita akan mendengarkan Oma Lurah kita. Selamat malam Oma Lurah, Oma Maria. Sehat-sehat ya? Sehat toh? Iya. Tentu komentar Oma Maria hari ini pasti menarik ini. Telah mendengarkan lebih dahulu. Dan sekarang gilirannya Oma Maria. Selamat sore Oma. Iya. Bapakku, Iya Oma. Bapakku, Iya. tema sore hari ini pentingnya beranjang sana di usia senja. Iya. Ya, Bapakku ya. Menarik ya? Iya. Seberapa penting sih saling bertegur sapa dan berbincang-bincang bagi lansia? Penting lah Oma. Jadi Oma Linlonto tuh lo cerita dari Manado sudah mengunjungi Romo Agus katanya. Iya. Juga mengunjungi Oma Opa. Namun lewat dunia maya melalui radio senja mempesona katanya. Iya. Keren Pol, betul ya Bapakku ya. Betul sekali. Dengan radio ini kan kita bisa saling menyapa. Betul Oma. Memang sih teknologi memudahkan kita semua. Tanpa harus pergi jauh, bisa bersilaturahmi, bisa omong-omong. Bahkan bisa ketemu muka loh, kalau mau bisa video call ya. Itu dia. Iya, kayak
video call dengan Romo Agus Inyoman Murtida juga boleh kan ya Bapakku ya. Iya Oma, senang kok kalau kita. Lah kalau mau kita oma opa ini bisa loh ketemu muka, bisa pakai Zoom. Jadi kita pura-puranya seminar para lansia gitu. Iya. Kapan itu loh Opa Marsudiono share di grup Senja Mempesona. Anak SD ketika ditanya apa cita-citanya kelak, anak SD itu menjawab ingin menjadi kakek pensiunan. Nah, dia belum tahu dia pergumulan jadi lansia ya Bapakku ya. Iya. Ngeri-ngeri sedap. Mau tidak mau harus dijalani waktu sudah kadung tua. Karena kan kegagahan, kesehatan, kesuksesan, semua yang hebat-hebat itu kan sudah tinggal kenangan, sudah ditinggal. Mas itu sudah masa kemarin. Itu oma opa bapakku, yang ada sekarang adalah masa kini, masa lansia. Tadi Bapak Parman juga sharing, di masa tuanya masih bisa menekuni hal yang disenangi, yaitu menulis. Wah ya ini beruntung loh Pak Parman, nggak usah cari-cari hobi yang baru di masa tua. Karena menulis kan orang tua juga masih bisa nulis ya. Bisa. Pak Parman juga menulis autobiografi katanya. Sudah beberapa Keren deh, buku. Opa. Sudah beberapa buku yang dia tulis Oma. Itu. Iya. Romo Agus Murtida sukanya menulis sampai tua menulis. Iya bagus ya. Iya. Program Senja Mempesona ini loh bisa menjadi tempat untuk membagi pengalaman hidup, kata Opa Parman tadi. Bisa membangkitkan semangat, bisa untuk interaksi. Setuju ya Oma Opa ya? Setuju lah, setuju. Dengan Radio Senja Mempesona ini kita nih hidupkan adalah pertandingan, jadi tetap semangat. Sepi bukan berarti merana, tapi itu adalah masa tenang, waktu untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, mencari jalannya pulang. Masih lama, masih Gitu, lama. Oma Iya. Opa, gitu Bapakku. Semangat selalu. Dadah. Dah, Oma, terima kasih telah menyusun program dan bagus sekali. Dan tentunya kesempatan yang baik ini, syukur-syukur nanti dalam waktu dekat frekuensi kita frekuensi unlimited. Jadi bisa untuk setiap orang mendengarkan langsung lewat siaran kita ini. Nah, sekarang masih ada 1-2 lagu ya yang belum sempat diputarkan. Opa Toto. Wah, bagaimana Opa Toto ini? Cinta Abadi. Wow, mari kita nikmati. Selamat sore Opa Toto. Sehat ya. Nah, ini dia Cinta Abadi. Siapa ya? Fanbus kelihatan ya. Nah, selamat mendengarkan. Tiada akan kau lihat tangisku, meski apapun yang terjadi. Demikian pula cintaku padamu, takkan pernah musnah. Betapa pedih ketika itu kau pergi dan berlalu. Di kala cinta kita bersemi, sesubur bunga mawar. Kini berganti sudah semuanya,
mawar berganti lamboyan, melati kini penggantinya, tapi kau tak kulupakan. Kepergianku ini sayang, bukan lara di ujung suka, tapi pedih di ujung cinta. Semoga kau bahagia. Tiada akan kau lihat tangisku, meskipun apa yang terjadi. Demikian pula cintaku padamu sayang, takkan pernah musnah. Kepergianku ini sayang, bukan lara di ujung suka, tapi pedih di ujung cinta. Semoga kau bahagia. Semoga kau bahagia. Semoga kau bahagia. Wah, mengingatkan kita akan masa-masa lalu ya. Funbus bersaudara, lagunya yang syahdu. Nah, Omatin yang terakhir minta lagu ini ya. Wah, lagu apa ya Omatin? Nderek Gusti, sakjak aku nderek Gusti. Wah, lagu Jawa ya Oma. Pasang kuping Oma, dekatkan diri dengan HP. Ayo nikmati lagu request Omatin. Oma sehat-sehat bukan? Sehat ya Oma ya? Iya, jalannya sudah tegak ya. Nah, ini dia Omatin kirim lagu untuk kita semua. Selamat menikmati. Uripku
itulah akhirnya hidup kita. Matur nuwun Gusti. Iya, dengan demikian berakhirlah perjumpaan kita. Mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Semoga opa oma sekalian boleh mengalami semangat sukacita, damai dan kegembiraan di usia-usia lansia ini. Tetap semangat ya opa oma, opa Parman, terima kasih. Oma Lin Lonto yang jauh-jauh di sana di di Manado. Selamat sore, terima kasih untuk sharingnya yang luar biasa. Oma Maria yang selalu setia, makanya namanya Maria Setiawati. Ya, Fajarwati ditambah Setiawati. Ya Oma Maria, terima kasih untuk setia menyusun program, setia memberikan tanggapan, setia mendengarkan, dan akhirnya untuk opa oma sekalian, selamat sore, selamat santap malam, kemudian selamat beristirahat, dan akhirnya besok pagi bangun ya, bangun. Nah, sekarang kita mengakhiri perjumpaan kita, merangkum siaran kita sore hari ini di senja hidupku. Nah, ini lagu gubahan yang saya lakukan setelah berkali-kali mengadakan siaran ini. Ada poin-poin yang menyentuh hati saya. Akhirnya saya ciptakan lagu ini di senja hidupku. Mari kita dengarkan. Selamat menikmati. Ya, selamat menikmati. Iya. Kenapa dia tidak bunyi? Di senja hidupku. Iya. Iya. Bisa berkarya memberi harapan. Hidupku berharga, takkan sia-sia. Setiap detik punya makna yang indah. Tak sekadar menunggu, aku masih mampu menjalani hidup dengan penuh syukur. Rambut memutih, kulit mulai keriput, namun semangatku akan pernah surut. Bercerita berbagi, menjadi cahaya, menjadi pelita bagi sesama. Rambut memutih, kulit mulai keriput, namun semangatku takkan pernah surut. Bercerita berbagi, menjadi cahaya, menjadi pelita bagi sesama. Hidupku berharga, takkan sia-sia. Setiap detik punya makna yang indah. Tak sekadar menunggu, aku masih mampu menjalani hidup dengan penuh syukur. Bapak Oma senja mempesona, mari
saja bukan akhir. Iya, dan demikian berakhirlah perjumpaan kita. Dan kepada opa-oma sekalian, terima kasih dan mari kita tutup mohon berkat Tuhan. Semoga opa-oma sekalian dan para pendengar dimanapun Anda berada senantiasa diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Ciao. Sampai jumpa Kamis depan. Ya, terima kasih.